Sebenarnya kehadiran kami insya Allah sebenarnya melebihi dari kapasitas yang ada di tempat ini. Kisaran sebanyak 30 lebih, dan ini insya Allah kita mengestafetkan generasi kita di tingkat kecamatan, dan mohon izin Bapak Wali semoga diberikan banyak umur dan meneruskan cita-cita kami untuk mengatakan hak adalah hak, batil adalah batil. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mobil khusus terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah memberikan kontribusi dan sekaligus dukungannya sehingga pelaksanaan acara ini insya Allah berjalan lancar. Dan mohon maaf apabila mengecewakan Bapak Wali Kota, sebenarnya pengen sekali semuanya hadir, cuma mungkin kapasitas yang tidak akan terpenuhi dengan kursi-kursi yang ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Khusus kepada Bapak Ketua yang terpilih dan insya Allah kami nanti Al-Mukarram Yahya Unang, kita bersama-sama memerankan atau memerangi amal ma'ruf dan munkar khusus di keluarga kita. Kata yang utama adalah akhlak darinya. Jangan sampai akhlak ini yang akhirnya akhir ini udah pudar dan tidak pernah dilihatkan kepada orang tua kita. Khusus menghargai guru kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan nomor 026/A/SK/DPP Bakauheni/9/2025 tentang susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Badan Koordinasi Mubalek se-Indonesia DPD Bakauheni Kota Cirebon periode 2024-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudara-saudara sehat? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Demi Allah, saya berikrar dan berjanji berkhidmat untuk perjuangan dakwah Islami di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui organisasi Badan Koordinasi Mubalek se-Indonesia Bakauheni, bahwa saya akan melaksanakan amanah, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengurus dan pimpinan organisasi Bakauheni Kota Cirebon dengan sungguh-sungguh istiqomah, berlaku benar, jujur dan ikhlas, berpedoman pada Al-Quran dan hadis Nabi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik mubalik, serta ketentuan lainnya dalam melaksanakan amanah, tugas tabligh dan dakwah, menjaga Pancasila
sebagai ideologi bangsa dan mengokohkan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai wujud kesadaran bela negara semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kota Cirebon, 23 September 2024. Dewan Pimpinan Wilayah Badan Koordinasi Mubarik se-Indonesia Bakomobi Provinsi Banten, Dr. Nasai Ahmad Nasim MSI, Ketua Pimpinan Wilayah, ditandatangani di Istimewa. Izin Pak, 1, 2, 3. Izin Pak, lihat sini Pak. 1, 2, 3. Selanjutnya ucapan selamat Pak Wali Kota dari sini. Kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad ja'ala ad-dina mubashshatan bainal qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad badala jahdahu li taqwim al maqdur. Yang kami hormati Ketua DPW Bapak Bupati Provinsi Banten, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Rashid MSI beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua DPD Bapak Bupati Kota Cilegon, luar biasa hari ini Kiai Haji Unang Kosasi beserta seluruh jajarannya. Yang pertama saya ucapkan selamat Kiai Unang atas pelantikan dan pengukuhannya. Alhamdulillah Allah berikan ridho. Sekarang berarti sudah ada yang namanya DPD Bakobin Kota Cirebon. Inilah yang saya harapkan dari zaman dulu, punten ya, ibu-ibu, para ulama semuanya, para ustadz. Kami ingin sekali Kota Cirebon ini terkenal dengan kota santri, tapi terbukti. Ya, buktinya apa? Ya, dengan Bakobin nanti ke depan minimal Indosiar, SCTV semuanya itu yang memenuhi nanti insya Allah ustadz-ustadznya dari Cilegon semua. Nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin bagi kami. Ya, semua itu mungkin, tinggal tergantung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti halnya pada saat saya menjabat menjadi wali kota Cilegon di awal pertama, saya sudah katakan kebijakan wali kota tidak menggunakan KTP orang lain, harus KTP Cilegon, sehingga MTQ pada saat itu 2021 kita peringkat ke-8. Memang peringkat ke-8, dari sebelumnya juga peringkat ke-8. Tapi berproses. Tahun 2022 masih peringkat ke-8. 2023 baru berubah menjadi peringkat ke-6. Tapi 2024 kemarin kita berubah lagi menjadi peringkat ke-5. Ini kan naik. Ini based on proses. Jadi tidak ada yang namanya bayi lahir di dunia ini langsung jalan. Punten dikiri, para ustaz. Semua berproses. Nah, saya juga berproses kan. Dari yang namanya tadinya kepala cabang Toyota tiba-tiba jadi wali kota. Berproses. Harus belajar. Semua based on belajar. Jadi pepatah saya bilang adalah belajar adalah proses yang tidak akan pernah berkesudahan. Jika kita sudah mulai berhenti belajar, agaknya kita sudah mulai mati, karena hanya orang mati lah yang sudah tidak mau belajar lagi. Selama kita masih hidup, otomatis kita harus tetap belajar. Karena
ya kan, sampai-sampai tuntun ilmi walau bisin kan begitu ya, artinya sampai ke negeri Cina aja dijabarin biar supaya kita pintar. Ini jadi penting bagi kita semua. Maka oleh karena itu kami sangat berharap nanti dibawa ke pemimpinan ya G6, mudah-mudahan dengan kami pemerintah Kota Cilegon tentunya berkolaborasi, ya kan. Kalau memang surat-suratnya sudah ada, untuk langsung masukkan ke Eswapol atau pada suatu atau ke ayat ya, betul ya, masukin mana? Eswapol. Nah, masuknya ke Eswapol. Dia juga dari awal tahun. Berarti nanti pada tahun 2026 memang baru dapat hibah. Tapi bukan itu masalahnya. Yang masalah bagi kita adalah bagaimana hari ini pelantikan ini tidak seremonial aja. Betul-betul teman-teman, ibu dan bapak sekalian, para alim ulama, para ustaz semuanya mendukung Kiai Undang, ya. Apalagi ada Dewan Suruhnya. Artinya betul-betul mendukung bahwa kita bersama-sama dengan pemerintah Kota Cilegon dalam rangka membesarkan Bokong ini di Kota Cilegon. Setuju nggak nih? Ya. Karena saya yakinnya di daerah kota lain juga ini nggak berjalan maksimal, Pak. Betul nggak, Pak? Betul ya kata begitu. Nggak berjalan maksimal. Nah, bisa berjalan maksimal kalau ada dukungan pemerintah pastinya. Apalagi pemerintah Kota Cilegon ini sebetulnya adalah kota terkaya nomor 4 secara PDRB di Indonesia. Ya mau bayangin, Pak. Yang penting tidak dikorupsi, selesai. Itu, ya kan? Artinya apa? Sekelas orang-orang RT aja kita tertinggi, provinsi Banten, gak ada lagi yang melawan kita, Pak. Itu baru hal RT-nya. Belum nanti ke depan ketua DKM juga dapat honor 500.000. Gitu kan? Artinya apa? Artinya memang harus kita hargai orang-orang yang memang memiliki jasa, memiliki manfaat bagi Kota Cilegon yang kita cintai. Hayrunnas al-fahum linnas. Nah, kolaborasi ini nanti untuk diterima Pak Jenderal agar bisa nanti disusun bagaimana merumuskan. Karena saya beberapa kali, mohon maaf ini ibu-ibu, penantang yang namanya Kabakesra ini belum lolos Kabakesra. Dalam hal apa? Dalam hal saya bilang tolong sih kalau ada Ramadan itu di Indonesia, mau Cilegon ceramah. Betul mas? Dan kan tidak mungkin sekonyol-konyol langsung jadi, kan perlu proses. Ternyata saya baru tahu Pak Ayah bukan nggak berani ditata karena memang pokok mobilnya kemarin nggak aktif. Kalau sekarang udah aktif pokok mobilnya, insya Allah ada nanti pondok-pondok pesantren ya. Ada pondok-pondok pesantren yang notabene memang khusus ya, contoh namanya seperti halnya Habib Bahar bin Ali Husmi. Itu pondok pesantren itu menjadi khusus untuk balik aja, ceramahnya terus ceramah dakwah khusus itu Pak, ya kan? Nah, kita pengen juga di Cilegon minimal banyak melahirkan regenerasi penerus kita Pak. Karena saya mohon maaf dan batin, selama menjadi wali kota Cilegon ini, saya sangat perhatian dengan guru-guru agama. Bayangin Pak, honor kita aja, saya itu dapat penghargaan di Bali, itu 2 penghargaan. Ya, dari Kementerian Departemen Agama di Bali. Saya waktu itu nggak hadir. Saya wakilkan sebagai kepala dinas. Penghargaan yang pertama adalah Kota Cilegon ini pemberi hibah terbesar nomor 4 dari 514 kabupaten kota seluruh Indonesia, karena hibahnya untuk pemenang kami naikkan dari 22 miliar menjadi 33 miliar. Itu yang pertama. Yang kedua, belum pernah ada guru-guru agama disertifikasi dibiayai oleh pemerintah daerah. Kami kemarin memberikan 150. Alhamdulillah 149 lolos semuanya. Dulu itu nggak pernah ada, ya kan? Yang ketiga, selain katakanlah dapat penghargaan, alhamdulillah sekarang ini guru-guru agama di Kota Cilegon ini kalau tidak salah saya itu ada 8 yang sudah jadi kepala sekolah. Dulu susah jadi kepala sekolah Pak, karena pendidikan akhlak menurut kami ini sangat penting. Karena kita bicara mengenai historikal, sejarah, nggak pernah ada Pak yang disebut dengan geger serang.
Geger Tangerang, Geger Lebak, Geger Pandeglang. Gak ada Pak, gak ada. Hanya ada di Banten ini adalah Geger Cilos. Ini giroh, semangat ini yang saya ambil untuk kita bersaing dengan kabupaten kota lain yang ada di Banten. Kenapa? Karena saya lihat-lihat lagi setelah saya baca, kita baca Al-Baqarah 154, Al-Imran 169. Ini kok suratnya berbeda, ayatnya berbeda, gitu loh. Tetapi kenapa intisarinya hampir sama? Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang mati, ya, orang-orang yang mati di jalan Allah yang mereka mati, sebetulnya mereka belum hidup, tapi kita tidak menyadarinya pada akhir. Jadi artinya memang para aulia Geger Cilegon ini memperhatikan kita, Pak, karena para aulia itu tidak mati. Beda sama saya. Kalau kita mau ibaratnya memarok, kalau memarok mau mati harus padel selesai. Tapi para aulia dulu Pak, gak mungkin mati mereka. Ya kan? Berkat para aulia ini, ya kan, mungkin doanya langsung beliau dijabah oleh Allah karena mereka ini tidak mati karena Al-Quran yang berbicara. Maka kita harus memiliki semangat giroh bahwa Wok Cilegon, Bapak Mobil Cilegon tidak boleh kalah dengan Bapak Mobil yang ada di Provinsi Banten. Apa itu? Ya kan? Ya Allah, dari sisi yang mana? Mohon maaf ini, saya sudah coba buktikan. Dari sisi pendidikan LKS kita gratis, Pak. Dari sisi katakanlah pendidikan lagi belum pernah ada, bukan sebanten, se-Indonesia belum pernah ada bupati wali kota berani memberikan 5.000 orang kali 8 semester kali 3 juta rupiah sebanyak 120 miliar kita berikan dorongan untuk beasiswa full sarjana, Pak. Karena kewenangan wali kota ini hanya ada di SD dan SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Madi, mahasiswa Universitas Al-Azhar Teknik Mesir dari Kota Cilegon. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa full sarjana dari Kota Cilegon melewati jalur prestasi. Terima kasih Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Haji Hadi Agustian. Program yang sangat bagus sekali, sangat membantu dan juga membuat semangat para mahasiswa Cilegon untuk berkuliah. Terima kasih Pak Hadi Agustian, sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mumas, mahasiswa jurusan Kuliah Ulum Islamiyah Fakultas Al-Quran wa Ulumuhu Universitas Al-Hawaf Hadramaut Yaman. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak Wali Kota Kota Cilegon, Bapak Hadi Agustian, dan juga kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon serta seluruh pihak yang terlibat dalam merealisasikan program beasiswa full sarjana ini. Karena dengan ini saya merasa sangat terbantu dan termotivasi untuk lebih giat lagi dalam belajar. Dan saya berharap untuk kedepannya bagaimana program beasiswa ini tetap berlanjut serta memperbanyak peluang atau kuota untuk masyarakat Kota Cilegon khususnya yang ingin berkuliah baik di dalam ataupun di luar negeri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Ya kalau saya lihat video begitu, tandanya saya bohong. Kita ingin sekarang ini lagi membangun SDM, pembangunan sumber daya manusia, Pak. Kalau dibangun itu 5.000 orang kali 8 semester kali 3 juta rupiah, 120 miliar. Oh, kita anggarkan bagi anak-anak Cilegon yang bisa kuliah secara gratis. Bayangin Pak, ya kan? Enak sekarang jadi bupati. Kenapa tinggal di Cilegon enak? Lah punya anak LKS gratis, SD SMP. Ya kan, bentar lagi Pak Prabowo dilantik makan gratis paling. Saya salah satu kami Jumat, betul? Ya kan? Coba bayangin. Pada saat ibaratnya kiai-kiai pada sakit, saya jamin kiai-kiai nggak punya BPJS kesehatan sebagian besar. Nah sekarang tinggal masuk rumah sakit pakai KTP doang, RSUD, RSKM, Hermina, Unia. Udahlah. Jadi konsentrasi nanti mau bangun mendidik anak-anak aja untuk berprestasi. Urusan katakanlah mendidik anak-anak bapak-bapak bayar LKS gratis. Apalagi nanti ke depan kita akan siapkan untuk aktor-aktor itu nanti anak-anak sekolah secara gratis. Ke depan.
Jadi intinya adalah bagaimana, mohon maaf ini, ya benar, pangkat dan jabatan kita ini kita gunakan untuk ibadah, ya kan? Kalau pangkat dan jabatan kita ini kita gunakan untuk ibadah, insya Allah bermanfaat, Pak. Ya kan? Karena seyogyanya kita ini, mohon maaf, bukan ceramah, bakal mati, Pak. Om Kiai juga mati, kecuali kalau Kiai nggak mati, ya kan? Umar roh mati, Kiai mati, wali kota mati, ustadz mati, Kiai, semuanya mati kita nih, Pak. Bagaimana kita mengumpulkan pundi-pundi amaliyah dalam rangka hayrul nas. Jadi ini menjadi penting bagi kita, dan saya berharap besar ini, saya berharap banyak nih bahwa Bapak Mubin hari ini dilantik. Selain mengucapkan selamat, kita ingin berkolaborasi bersama-sama membangun agar supaya orang-orang Cilegon bisa jadi contoh ini, Pak. Insya Allah Allah meridhoi dengan dipimpin oleh ya Kiai Unang. Mohon maaf teman-teman para ustaz, jangan cuma dilantik doang, niatkan hal ini. Pemerintah Kota Cilegon insya Allah Allah ridho, kita akan dukung full untuk Bapak Mubin. Itu yang harus saja. Bila itu berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suruh pakai mah udah putih-putih lagi ya. Bro, cuma nggak tahan pakai sorbannya aja saya. Ulama ya. Soalnya punten. Amin. Luar biasa. Kerjasamanya Allah lebih berkah pemimpin kita. Nabi berpesan, "Qawamud dunia bi arba'ati Asia." Tegaknya dunia itu dengan 4 pilar. Garda terdepan itu harusnya kita bil ulama. Ulama terdepan membersihkan kotoran-kotoran pemerintah. Bahkan Nabi mengatakan afdhalul jihad kalimatul haq ala imamul jahil. Seutama-utamanya jihad kalimatul haq, kalimat yang benar ala imamul jahil, atas pemimpin-pemimpin yang dolim. Dan kita yang harus meluruskan. Ini terbalik, kiai jadi nasihatin sama kawannya. Karena selama ini terlalu jadi macam itu. Nanti saya akan berjuang bagaimana caranya. Perjuangan saya di Kota Cilegon, doanya nggak tanggung-tanggung. Kalau bisa kita kinerjanya bisa mengalahkan provinsi, luar biasa ya. Jadi dari Singkandi ya, dari Macan, manis dan cantik juga siap untuk bergerak. Semua majelis taklim sekota Cilegon nanti kita gerakkan ya. Bagaimana caranya sekota Cilegon jangan ada satu orang pun yang masuk ke dalam api neraka. Takbir. Takbir. Karena sekarang sudah ada kendaraannya, walaupun SK-nya sudah dibacakan, belum bisa dibuat inventaris ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan SK yang ada ya, kita punya kantor sendiri, kita punya pergerakan sendiri, dan kayaknya kita doanya melesat insya Allah sampai segala. Jadi yang penting syaratnya satu, yakin pertolongan akan datang ya. Nah, dari mau ngebentuk saja sudah banyak omongan kiri dan kanan. Cakep saya bilang. Itu udah ngasih pupuk buat kita, imun bagi kita untuk bergerak. Dan saya berharap ulama itu garda terdepan, ulama itu jangan cengeng, ulama itu harus kuat ya. Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang yang mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ini garapannya banyak ini ya. Pak Wali sudah memberikan berita yang cukup luar biasa ya. Yang sakit harus sehat, yang cukup dengan KTP saja, dan banyak tadi ya, janda-janda, yatim piatu, beasiswa ya, sarjana. Pokoknya luar biasa, harus didampingi, harus ada komisi-komisi yang baik. Karena pemerintah itu bobrok karena ulama ya. Dan sebaik-baik ulama yang didatangi pemerintah, seburuk-buruk ulama yang mendatangi pemerintah. Jadi kita nggak minta proyek ya, tapi kita akan berdakwah, yakin Allah akan titipkan rizki kita melimpah. Amin. Banyak yang harus saya ceritakan karena hanya sebatas sambutan ya. Jadi insya Allah
saya ini. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Insya Allah sudah saatnya kita berdakwah menyelamatkan kota Cirebon, Provinsi Banten, Indonesia pada umumnya. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahman Rahim, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita diberikan anugerah nikmat yang paling tinggi yang disyukuri, perjuangan yang luar biasa untuk dakwah, yakni melalui wadah Bapak Umin yang insya Allah ke depan dipimpin oleh Kiai Abdullah menjadi organisasi yang betul-betul diridai oleh Allah untuk memenangkan dan menenangkan serta mendamaikan masyarakat Kota Cirebon, khususnya umumnya juga Banten dan Indonesia. Amin. Shalawat serta salam tentunya kita tidak bosan-bosan bersekatan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarga keturunan para sahabat serta pengikutnya sampai yaumul akhir. Beliau adalah panutan yang luar biasa untuk bagaimana menegakkan akidah dan juga akhlakul karimah yang tentunya untuk betul-betul membuat kita ini hidup jangan goyah dengan keadaan, tapi kita terus berjuang untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat syafaat. Amin. Pada prinsipnya sekarang ini, kenapa Bapak Umin di Kota Cirebon harus ada? Dan tentunya kita sudah melihat wadah MUI ada, wadah-wadah yang lain ada, tapi organisasi ini, bentukan ini belum betul-betul terserap ke seluruh kecamatan dan kelurahan. Dan ini karena terpecah-pecahnya biasanya karena bagian politik. Makanya kami berharap bahwa mobil Kota Cirebon bukan hanya ini saja, benar, jangan seremonial aja, tapi bagaimana kita mencetak dan mengumpulkan ustadz-ustadz yang sering manggung, bahkan yang belum manggung diajak untuk manggung, untuk dakwah. Karena dakwah bukan harus ustadz kiai aja sebenarnya. Makanya ada di sini yang ngomong pemimpinnya ada yang bukan ustadz. Ya kalau tingkatan daripada keilmuan dan sebagainya, dasar-dasar yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis, betul-betul untuk menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran, kenapa tidak? Jangan padang misalkan sholat labis ya itu kan paling benar, bisa jadi neraka paling pertama, gitu ya. Maka jangan bangga dengan ulama yang kita sandang, jangan bangga dengan popularitas kita yang ada pada kita, tapi bagaimana kita mencetak generasi-generasi yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting hindari buruk sangka, karena buruk sangka ini bukan hanya kelas-kelas awam, dari tingkatan keilmuan yang luar biasa saja itu bisa membuat buruk sangka. Itu mah. Nah sekarang bagaimana innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum fattaqullah la'allakum turhamun. Kita ini mukmin bersaudara, jangan berpecah belah, berselisih, yang berselisih damaikan. Mana ini? Makanya Bapak Umin Kota Cirebon, Provinsi Banten dan pusat kita bergandengan tangan bagaimana menyatukan para ulama-ulama untuk betul-betul dakwah syiar Islamiyah agar negeri kita ini damai, negeri kita ini berakidah yang betul-betul dan berakhlak yang mulia, mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah Akbar.
haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta dan hadirin pada kegiatan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Bakopobin, kepanjangannya adalah Badan Koordinasi Mubalik se-Indonesia Kota Cilegon. Alhamdulillah tadi sudah dilantik dengan lancar dan disaksikan oleh semua peserta yang hadir beserta Pak Wali Kota kita. Wali Kota kita ini ternyata Ustaz juga, Mubalik juga. Syukurlah kita ya, kita berkolaborasi ya, bersinergi dengan pihak pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Bakopobin ini. Juga kita dibentuk Bakopobin ya, Bakopobin ini didirikan atau dibentuk ya. Saya dengan ucapan saudara Bang ini, insya Allah organisasi DPD Bakopobin Provinsi Banten dan termasuk di dalamnya DPD di dalam kabupaten kota kita jadikan sebagai sarana informasi, komunikasi dan silaturahmi internal maupun eksternal serta upaya menjalin kerjasama yang baik dengan pihak manapun, khususnya dengan pihak eksekutif, baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota se-Provinsi Banten dalam mengemban dakwah Islamiyah wa bil hikmah wal mau'izatil hasanah dengan slogan Bakopobin. Ini slogan Bakopobin. Iya, tiada hari tanpa dakwah. Balik hari walau kana ayat, sampaikan darimu walau hanya satu ayat. Bahkan balik hari walau kana murah, sampaikan darimu walaupun rasanya pahit. Artinya pahit ini bukan jadi obat. Kan obat darah yang manis, kalau obat yang manis itu kadang-kadang. Tapi kalau untuk ukuran kita obatnya yang pahit. Sampaikan darimu walaupun rasanya pahit, ya, perintah-perintah Allah dan Rasulnya, tetapi dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Gak boleh menyampaikan dakwah dengan kekerasan, gak boleh menyampaikan dakwah dengan anarkis, tapi menyampaikannya dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena itu saya tuliskan di sini beberapa mutiara kata, ya, mutiara kata atau kata mutiara. Lanjut kata mutiara. Islam itu menutup aib, ya. Islam itu menutup aib dan memperbaikinya, bukan mencari-cari aib dan menyebarkannya. Islam itu menebar kebaikan, bukan mengorek kesalahan. Islam itu menghargai perbedaan, bukan memonopoli kebenaran. Islam itu bergerak cepat, bukan sibuk berdebat. Islam itu membina, bukan menghina. Islam itu mendidik, bukan membidik. Islam itu mengajar, bukan mengejek. Islam itu menyejukkan, bukan memojokkan. Islam itu mengajar, bukan mengajar. Islam itu sabar, bukan bertengkar. Islam itu inovatif, bukan provokatif. Artinya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu damai bagi semua alam. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.